قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Yang biasanya ketika kita di majelis seperti ini, di berbagai tempat mengkaji tentang syarah Ratibul Haddad, masih dengan nafas ruhani yang sama, Ratibul Haddad sebagai sokmana santri Sokaratja, spiritualitas santri Sukorjo yang memiliki ketersambungan ruhani dari masyayikh ke masyayikh hingga kepada sahibul ratib, hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga spiritualitas perjuangan, roh perjuangan. Jangan dikira bahwa organisasi yang itu berbentuk kealumnian berbasis mahasiswaan hanya ada pada wilayah organisasi. Ketika kita beraktivitas di organisasi semisal Ikmas atau Iksas, jangan sederhana kita menilai bahwa ini hanya sebatas organisasi kealumnian atau komunitas mahasiswa yang berbasis alumni pesantren dengan aturan administrasi, struktural dan semacamnya. Tidak. Tetapi tampilan yang boleh bernama suatu organisasi berbasis kealumnian atau kemahasiswaan memiliki nilai sambungan ruhani. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Iksas terpilih Saudara Sunardi, ini yang ingin kami sampaikan. Setiap kali ke berbagai rayon, berbagai daerah, kami hadir untuk membaiat, melantik kepengurusan yang terpilih yang ada di berbagai rayon atau daerah. Selalu kami ulang-ulang bahwa kita ini memiliki silsilah sanad perjuangan. Jadi antum berkhidmah melalui Iksas, berkhidmah melalui Ikmas bukan pengabdian yang tanpa nilai, tapi ada tanggung jawab ruhani dari guru ke guru. Ketika Iksas dan Ikmas ini bernisbat kepada Salafiyah Syafi'iyah, maka di dalam baiat itu tertuang redaksi kalimat khittah ma' hadiyah. Apa yang dimaksud dengan khittah ma' hadiyah? Begitu juga ketika kita memegang teguh prinsip dari 3 wasiat Kiai As'ad, ya, berkhidmah, berjuang, ikut cawi-cawi melalui NU, kemudian lembaga pendidikan Islam, kemudian ekonomi umat. Salah satu dari 3 ini, tidak harus ketiga-tiganya, tapi salah satu saja sudah melaksanakan wasiat beliau. Inilah 2 silsilah sanad. Jadi kalau kita ini seperti anak, kita punya 2 orang tua yang menyambungkan silsilah sanad perjuangan kita. Baiat dengan redaksi kalimat khittah ma' hadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai basis perjuangan. Apa maksudnya? Khittah ma' hadiyah ini, dawuh Kiai As'ad, adalah ma'had yang ditaksis, yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel ini dalam manuskrip yang ditemukan oleh para masyayikh, para kiai, termasuk yang diceramahkan oleh Kiai As'ad ketika beliau masih kecil, kemungkinan ini di Demangan, Bangkalan. Beliau dawuh, engkau ki kene lembak mereng debuna sepo sepuh. Suatu saya masih kecil, saya mendengarkan dawuh para sesepuh kiai-kiai yang itu. Ada seratan tulisan manuskrip makhtutat yang berisikan tentang kenapa Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel itu dari campak
harus hijrah ke Majapahit, kemudian diberi wilayah tanah untuk mendirikan tempat beliau yang menjadi cikal bakal pondok pesantren di tanah Jawa ini, Ampel Dento. Ternyata ketika semasa beliau berada di Madinah, ngaji kepada paman beliau yang mukim di sana, dapat satu karomah, anugerah dari Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, bagi yang tidak meyakini hal ini, tentu akan i'tirad, akan beranggapan ini hanya sebuah dongeng atau sebuah ilusi. Padahal pertemuan seseorang dengan Rasulullah ini setidaknya ada 4 atau 5 hadis, bisa dicari di Sahih Muslim. Man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani faqad ra'al haqqah. Dalam riwayat yang lain, man ra'ani faqad ra'ani fil yaqadati, wa man ra'ani faqad ra'ani yaumal qiyamah. Dalam satu redaksi yang lain juga, li'anna syaitan lam yumathil bi, setan tidak bisa meniru fisik Nabi dalam wujud mimpi atau dalam ilusi imajinasi. Jadi orang yang bertemu Nabi bertemu dengan nyata. Bahkan dalam satu redaksi itu fil yaqadah, ini kan wilayah tertentu, orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa ini. Artinya pertemuan Sunan Ampel dengan Rasulullah bukan dongeng, bukan ilusi, tapi fakta yang direkam melalui tulisan manuskrip yang hingga hari ini tersimpan di beberapa tempat. Nah, ada peneliti yang memang dia mengkhususkan akhir-akhir ini usianya untuk meneliti manuskrip-manuskrip tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ke tanah Jawa dan berbagai wilayah kepulauan yang ada. Ada di Kesultanan atau di daerah Cirebon. Di Cirebon itu ada makhtutat manuskrip. Kemudian di Yogyakarta itu sudah disalin dengan tulisan Onocoroko. Kalau yang di Cirebon masih pegon Arab berbahasa Melayu atau berbahasa Jawa. Beliau ketika mondok di Madinah bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan amanah. Bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, atau bahasa Nabi waktu itu, bawalah Islam yang seperti aku ajarkan ini ke Nusantara atau Indonesia. Kalau versi riwayat Kiai As'ad, Indonesia. Apakah ini riwayat bil makna dari beliau, karena hari ini Nusantara adalah sebagian besar berada di wilayah NKRI, ataukah memang lafaz ini pernah disebut oleh Nabi? Allahu a'lam. Alhasil dalam cuplikan ceramah Kiai As'ad menyebutkan bahwa bawalah Islam yang aku ajarkan ini ke timur jauh, ke Indonesia. Karena di negeri asalnya, di tanah Arab ini, sudah masyarakat enggan mengamalkan Islam yang seperti zaman Nabi. Nah, kira-kira Islam yang seperti apa di zaman Nabi? Ma'ana wa ashabi, yang disebut dengan generasi salafus salih, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Generasi tabi'it tabi'in ini sampai generasi para a'immah al-arba'ah. Imam Abu Hanifah tabi'in, Imam Malik tabi'it tabi'in, kemudian Imam Syafi'i tabi'it tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal tabi'it tabi'in. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'it tabi'in juga. Artinya ketika dikalkulasi siapa mereka yang dimaksud ini, ma'ana wa ashabi, ternyata adalah salafus saleh. Siapa salafus saleh? Mereka adalah al-firqatun najiyah, yang kemudian hari dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menjaga keutuhan ajaran itu?
tidak mengkapling-kapling yang kemudian mengambil salah satunya. Ada yang terlalu mencintai salah seorang sahabat tapi mengabaikan ahlul bait. Ada yang terlalu mencintai ahlul bait tetapi membenci sebagian sahabat. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini utuh seperti bagaimana Nabi mengajarkan Islam yang seutuhnya kepada umat ini dari generasi ke generasi. Kemudian tradisi keilmuan dan keislaman yang diajarkan oleh Sunan Ampel menyebar melalui beberapa murid beliau. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat yang juga putra beliau, ada Sunan Giri dan seterusnya, sehingga lahirlah beberapa pesantren. Tokoh seperti di daerah Jawa Tengah Pati itu ada seorang tokoh Mbah Soleh Darat, itulah penyebar ilmu di sana sampai melahirkan generasi Kiai Termas, Mahfud Termas At-Termasi, seorang pakar usul, melahirkan murid seperti Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Hadratus Syekh Hasyim As'ari, dan beberapa para masyayikh, para imam di kalangan para dai-dai di negeri ini. Artinya apa? Warisan perjuangan semacam ini ada sambungan silsilah sanadnya, ada manuskrip yang mencatat dengan rapi. Maka khittah Ma'hadiyah sebenarnya adalah khittah yang kembali kepada ajaran Sunan Ampel. Sunan Ampel kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dari jalur sebelahnya, ketika wasiat Kiai As'ad, ikut cawe-cawe salah satu dari yang tiga. Pertama, ikut bantu perjuangan di Nahdlatul Ulama atau pendidikan Islam atau ekonomi umat, baik sebagai pelaku, penggerak maupun motivator ya. Nah, dari jalur perjuangan melalui NU ada dawuh yang menjadi monumental saat pertemuan alim ulama yang kemudian pada tahun 83-84 antara Munas dan Muktamar NU di Situbondo ada penerimaan asas tunggal Pancasila dan yang disebut kembali ke Khittah 26. Di situ dinyatakan bagaimana bahwa Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan posisi agama, tetapi nilai-nilai sila dari 5 sila itu dijiwai oleh ajaran Islam, tidak keluar dari ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dijiwai oleh Qul huwallahu ahad. Ini cara strategi ulama kita bagaimana membangun negara yang tidak jauh dari nilai agama. Ini bagian dari sebuah proses panjang yang harus dikawal dengan baik. Nah, kemudian khittah NU kembali ke 26. Ternyata dalam catatan tangan Kiai Hasyim As'ari Hadratus Syekh di kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ada satu bab khusus Khittatus Salaf. Maka khittah NU adalah Khittatus Salaf. Khittah Salaf, Salafus Saleh, ketemu lagi ke jalur yang semula. Jadi dua jalur ayah ibu kita ini melalui khittah Ma'hadiyah dan khittah NU ketemunya kepada Rasulullah SAW. Ketika Ikmas bernasab pada Salafiyah Syafi'iyah, berarti nasab perjuangannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersambung pada Rasulullah SAW. Qad kafani ilmu Rabbi min su'al